أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin asatid wa asatidzah as-sha'imin wa sha'imat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada menjelang pertengahan di bulan suci Ramadan, saat-saat yang paling mulia di antara hari-hari yang utama di bulan yang paling agung. Pada kesempatan ini sejenak kita menggali lebih jauh dari bagian-bagian keindahan bulan suci Ramadan. Dalam satu doa dalam kitab Al-Misbah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man da'a bihadha ad-du'a fi Ramadan ba'da kulli faridah ghafarallahu dzunubahu ila yaumil qiyamah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda bahwa barang siapa yang membaca doa ini pada bulan Ramadan setelah setiap selesai menunaikan salat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya hingga yaumil qiyamah. Doa tersebut adalah doa yang sangat indah, doa yang sangat luar biasa. Ada dimensi-dimensi yang sangat penting untuk kita kenali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhil ala ahli al-qubur surur. Allahumma aghni kulla fakir. Allahumma ashbi' kulla ja'i. Allahumma qsu kulla uryan. Allahumma qdi daina kulli madin. Allahumma farij an kulli makrub. Allahumma rudda kulla gharib. Allahumma fukka kulla asir. Allahumma aslih kulla fasidi min umuril muslimin. Allahumma shfi kulla marid. Allahumma sudda faqrana bighinak. Allahumma ghayyir su'u halina bihusni halik. Allahumma qdi anna dayna wa aghnina minal faqr. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, masukkan kepada para penghuni kubur kebahagiaan. Ya Allah, kayakanlah orang-orang yang fakir. Ya Allah, kenyangkanlah orang-orang yang kelaparan. Ya Allah, anugerahkanlah pakaian orang yang telanjang. Ya Allah, berilah kekuatan untuk menunaikan hutang bagi orang-orang yang terlilit hutang. Ya Allah, lepaskan setiap orang dari beragam bencana yang menimpa mereka. Ya Allah, kembalikan orang-orang yang tersesat. Ya Allah, lepaskanlah orang-orang yang terpenjara. Ya Allah, perbaikilah seluruh orang-orang yang fasid, yang menginginkan kerusakan kepada persoalan kaum muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah mereka yang sakit. Ya Allah, tutupilah kefakiran kami dengan kekayaan-Mu. Ya Allah, rubahlah kejelekan keadaan kami dengan kebaikan dari-Mu. Ya Allah, tunaikanlah hutang yang ada pada diri kami dan kayakanlah dari kefakiran kami. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Doa yang sangat menarik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita pada bulan suci Ramadan ini. Ada hal yang luar biasa. Selain kita melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah puasa, menahan diri, tapi untayan doa ini mengajarkan sesuatu yang lain, bahwa kita disuruh untuk peduli pada apa yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia. Kita diajarkan untuk mendoakan mereka agar mereka diliputi kebahagiaan di alam kuburnya. Mereka yang paling membutuhkan doa dibandingkan orang-orang yang masih dalam keadaan hidup. Orang yang hidup mungkin bisa berdoa untuk dirinya,
dia bisa meminta doa kepada selainnya. Tetapi orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka dalam keadaan saat ini memerlukan justru doa, memerlukan justru kiriman dari orang-orang atau keluarganya yang masih dalam keadaan hidup, yang masih bisa berbuat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikian juga kita dianjurkan untuk mengayakkan orang-orang yang fakir, memberikan mereka sedikit bagian, mengenyangkan orang-orang yang kelaparan, memberikan pakaian pada orang-orang yang dalam keadaan kesusahan untuk mendapatkan pakaian. Kalau ini menjadi satu kritik untuk kita semua, ini menjadi satu hal yang perlu kita garis bawahi. Betapa banyak ketika kita membuka lemari kita, pakaian kita bertumpuk. Dan sekarang pakaian itu mungkin sudah memenuhi lemari kita. Terlintas dalam pikiran kita justru bukan mengurangi pakaian-pakaian kita yang bertumpuk itu, tapi justru menambah lemarinya. Ini adalah satu hal yang mungkin jadi kritik kita semua. Di sini juga bagaimana di antara orang-orang yang dalam kesusahan itu, mereka yang terlilit hutang, dan kita diajarkan mendoakan agar mereka semua terlepas dari hutang-hutang mereka. Ada orang yang dalam kesulitan ditimpa musibah demi musibah. Ada orang yang sekarang mungkin kehilangan pekerjaan mereka sejak pandemi, dan sampai sekarang mereka belum menemui pekerjaan yang layak untuk dapat menghidupi keluarga mereka. Kita mendoakan agar mereka terlepas dari kesulitan yang melilit mereka ini. Ada orang-orang yang dalam keadaan mereka tidak mampu kembali ke kampung halaman mereka karena beragam kejepitan persoalan yang mereka hadapi. Kita doakan bahwa mereka itu bisa kembali. Karena itu kita memohon juga ada orang-orang yang berniat jelek pada kaum muslimin. Bagaimana mereka berusaha untuk menghancurkan umat Islam, mengadu domba satu dengan yang lain, menebarkan racun-racun fitnah, menebarkan beragam berita-berita yang jelek satu sama lain, sehingga kaum muslimin bertikai satu dengan yang lain. Sementara mereka tertawa melihat keadaan kaum muslimin yang seperti ini. Kita mendoakan agar Allah membalikkan semua itu kepada mereka. Kita memohon orang-orang yang sekarang ini tidak dapat menikmati hidangan ilahi di bulan suci Ramadan karena ditimpa penyakit. Kita doakan agar mereka juga dapat sembuh dari penyakitnya, kembali pada keluarganya, menikmati kebahagiaan bersama, menikmati jamuan ilahi. Kita memohon agar Allah menutupi kefakiran-kefakiran kita yang melilit kita dengan beragam kekayaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan agar kejelekan kehidupan kita ini berubah menjadi kebaikan. Ini lantunan doa bait-bait yang sangat luar biasa dari doa yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita di antara hak-hak kaum muslimin terhadap diri kita ada dua hal penting dari doa ini. Yang pertama adalah idkhalus surur, yaitu memasukkan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah tahfrijul karb, yaitu melepaskan kesulitan dari kaum muslimin. Ini adalah satu hak sesama kaum muslimin pada diri kita. Kita tidak bisa beribadah hanya untuk kepentingan diri kita semata. Setiap ibadah yang kita lakukan dalam Islam, di situ ada dimensi sosialnya. Sekalipun bentuk ibadah yang sangat ruhania, seperti kita melaksanakan ibadah puasa ini. Ibadah puasa tidak ada satu ibadah yang lain jika kita bandingkan yang lebih bersifat rahasia dibandingkan ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Ibadah puasa itu hanyalah ibadah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli hasanatin falahu asyrun amsalihah." Pada setiap kebaikan itu kami ganjari 10 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. As-saum li wa ana ajzi bihi. Saum itu kata Allah hanya untukku, dan akulah yang secara khusus memberikan ganjaran kepada mereka. Bahwa puasa tidak dapat kita tampilkan di hadapan orang yang lain. Puasa adalah ibadah yang paling rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa tidak berpuasa dan orang tidak mengetahui. Sebagaimana dulu mungkin ketika kita masih berusia kanak-kanak baru belajar puasa. Ketika puasa kita masuk ke dalam toilet, makan di toilet itu dan keluar lagi kemudian mengaku bahwa kita masih puasa.
Itu yang kita lakukan. Orang tua kita tidak tahu atau pura-pura tidak tahu juga gitu kan. Supaya karena mereka tengah mendidik kita juga gitu. Tapi perlahan-lahan kita sudah melatih diri kita. Sekian kali kita bertahun-tahun kita melakukan ibadah puasa ini. Apakah puasa ini sudah menjadi rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak seorang pun sampai pada derajat kekasih Allah kecuali dengan dua hal, kata Rasulullah. Apa? Yang pertama dengan puasa, yang kedua dengan qiyamun bil lail, dalam satu hadis, dengan mendirikan sholat malamnya. Sehingga tidak ada dalam hadis, kata Nabi, Rasulullah mengatakan, la nabiyya illa biqiyamul lail wasyaman nahar. Tidak seorang pun nabi, kata Rasulullah, kecuali mereka itu melakukan dua hal. Yang pertama, bahwa mereka melakukan ibadah di malam hari, dan yang kedua melakukan puasa di siang hari. Tetapi ketika sampai misalnya pada ayat wa takhizu Ibrahim khalila di dalam Al-Quran, dan kami jadikan Ibrahim itu sebagai kekasih kami, Rasulullah menambahi hadis itu, it'amut tu'am, memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Dalam riwayat dikatakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk makan itu dia tidak pernah sendirian. Dia kadang-kadang berjalan berkilo-kilometer mencari orang yang kelaparan untuk diajak bersama-sama makan bersama dirinya. Karena itulah Allah mengatakan wa takhizu Ibrahim khalila, dan kami jadikan Ibrahim itu sebagai sahabat dekat, kata Allah, sebagai khalil yang sangat dekat. Di antara hak kaum muslimin dalam doa tadi, dalam ibadah puasa kita ini adalah memasukkan kebahagiaan baik kepada orang yang telah meninggal dunia maupun yang dalam keadaan hidup. Di bulan suci Ramadan ini, orang-orang yang telah meninggal dunia itu sangat memerlukan. Ini adalah kesempatan kita menghubungkan silaturahmi kita dengan orang yang telah meninggal dunia. Di dalam khutbah Rasulullah menjelang bulan suci Ramadan, Rasulullah mengatakan bahwa sambungkan silaturahmi kamu kepada orang-orang yang telah meninggal di antara kamu. Di antara silaturahmi kita adalah mengantarkan mereka dengan doa-doa kita, mengirimkan surat Al-Fatihah kepada mereka, membacakan, menyebutkan nama-nama mereka dalam lantunan doa kita di bulan suci Ramadan ini. Memasukkan kebahagiaan ini adalah hak kaum muslimin pada diri kita. Dalam hadis misalnya Rasulullah SAW mengatakan, man sarra mu'minan faqad sarrani, wa man sarani faqad sarallahu azza wa jalla. Barang siapa yang membahagiakan seorang mukmin, kata Rasulullah, maka dia telah membahagiakan diriku. Dan barang siapa yang membahagiakan diriku, maka mereka telah membahagiakan Allah azza wa jalla. Memberikan kebahagiaan, menebarkan kebahagiaan kepada kaum muslimin adalah satu hal yang sangat luar biasa, di antara akhlak yang luar biasa dari seorang mukmin. Kita melihat di sekitar kita, memberikan kebahagiaan adalah sesuatu yang mudah sebenarnya kita lakukan, bukan sesuatu yang sulit dan tidak mungkin kita lakukan dengan beragam hal. Dalam hadis lain misalnya Rasulullah mengatakan, man ahabbal a'mal ilallah azza wa jalla idkhalus surur alal mu'min isba'u ju'atihi au tanfisu kurbatihi au qada'u dainihi. Di antara, kata Rasulullah, orang yang paling dicintai amal-amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman, yang di antaranya, kata Rasulullah, mengenyangkan kelaparan mereka. Walaupun, kata Rasulullah, bitamar, dengan satu korma saja. Ada orang-orang yang mungkin di sekitar kita dalam keadaan kesulitan. Kita lihat saja misalnya di pinggir jalan Pawar itu, saat kita tengah berbuka puasa dengan keluarga kita, ada mereka yang menantikan sedikit bagian rezeki, dengan menantikan kalau ada orang yang memesan makanan untuk mereka hantarkan pada orang-orang yang memesan itu. Mereka jauh dari keluarga mereka. Mereka tidak dapat berbuka dengan keluarga mereka karena harapan agar mereka dalam bulan puasa ini dapat menyiapkan bekal mereka untuk hari raya nantinya. Ada anak-anak mereka yang mereka ingin bahagiakan. Ada anak-anak yang mungkin ingin mereka belikan pakaian baru di hari raya nantinya. Tidak ada salahnya kita sejenak mungkin berbagi. Di hadapan kita, cobalah kita lihat betapa banyak menu-menu makanan yang terhidang di meja makan kita. Tidakkah kita berpikir sejenak, apakah ruh puasa ini betul-betul kita jaga? Sementara kita disuruh menahan diri di bulan puasa ini, tetapi hidangan kita ketika berbuka puasa seakan-akan hidangan seorang raja. Seluruh makanan tampil di situ.
dari cincau dawet, es cendol dan sebagainya, ada terkumpul di situ. Apakah kita akan makan semuanya? Paling-paling kita makan sedikit dan kemudian kita sudah lelah, sudah kenyang karenanya. Sementara yang baik terbuang sia-sia. Kenapa tidak kita bungkus dan berbagi kepada saudara-saudara kita itu? Itu bagian, kata Rasulullah, membahagiakan saudara kita. Kemudian Rasulullah mengatakan autanfisu kurbati, atau melepaskan kesulitan mereka. Cobalah perhatikan tetangga-tetangga kita. Rasulullah selalu mendoakan orang sekitarnya. Sehingga satu keluarganya bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mendoakan? Kapan mendoakan kita anak ini, keluargamu?" Rasulullah mengatakan bahwa al-jar sumaddar. Tetangga dulu, baru kemudian apa yang ada di dalam rumah. Kita tidak peduli tetangga kita. Kita mendoakan apa yang ada di rumah kita. Kita mendoakan pasangan kita mendoakan anak-anak kita. Tapi kita jarang mendoakan tetangga kita. Pada Rasulullah mengajarkan al-jar sumaddar. Tetangga dulu, baru didoakan orang yang ada dalam rumah kita. Mungkin di antara tetangga kita ada yang sekarang ini susah. Apalah salahnya kita membeli beras, misalnya ketika kita membeli beras, sisihkanlah sedikit misalnya. Beras itu untuk tetangga kita yang dalam kesulitan. Mungkin bagi kita itu sesuatu yang tidak bernilai, tapi bagi mereka mungkin sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam hadis lain misalnya Rasulullah SAW mengatakan, "Man sarra imra'an mu'minan sarrahullahu yaumal qiyamah. Wa qila lahu tamanna ala rabbika ma ahbabta faqad kunta tuhibbu an tasarra awliya'i fi dari dunya fayu'ti man tamana wa yazidahu Allahu man indahu ma lam yakhtar ala qalbihi minan na'imul jannah." Dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membahagiakan seorang saja, seorang mukmin, maka dia telah membahagiakan Allah nantinya di yaumil qiyamah. Sehingga Allah akan berkata kepadanya, "Inilah kebaikan dari Tuhan kamu terhadap apa yang telah engkau lakukan, yang membuatku jatuh cinta kepadamu. Dan engkau telah membahagiakan kekasih-kekasihku di dalam kehidupan di dunia mereka. Maka sekarang aku memberikan," kata Allah, "wa yu'ti man tamana wa yazidahullahu min indahu." Maka Allah memberikan ketentraman padanya, bahkan memberikan kelebihan yang banyak kepadanya, yang tidak pernah terbayang dari nikmat yang akan Allah berikan kepadanya pada hatinya nanti di yaumil qiyamah. Jadi seorang mukmin saja kita bahagiakan, kata Rasulullah, nanti di yaumil kiamat Allah akan memberikan kebaikan, nikmat-nikmat yang begitu banyak, karena Allah sudah sangat berbahagia, sangat mencintai kita karena apa yang telah kita lakukan tersebut. Dalam Al-Quran pada surah Fatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yas'adu kalimatun thayyib wa amalun saleh yarfa'u." Allah mengangkat kalimat-kalimat yang indah. Dalam tafsir dikatakan, silahkan buka misalnya tafsir Al-Misbah, juga buka tafsir Hamkah misalnya, sama mengatakan bahwa yas'adu kalimatun thayyib. Kalimatun thayyib itu adalah ibadah. Wa amalun saleh yarfa'u. Tapi yang mengangkat sampai ke sisi Allah dari ibadah ini amal soleh kita. Jadi tidak akan lengkap. Dalam kitab Al-Lumah dikatakan begini, antara ibadah ritual kita ini dengan amal soleh itu bagaikan dua kepak sayap dari seekor burung. Burung itu akan terbang tinggi ke langit dengan kedua kepaknya. Dia tidak akan bisa terbang jika salah satu kepak sayapnya itu terluka atau sakit misalnya. Tetapi ketika kedua kepak itu dalam keadaan sehat, maka burung itu membumbung ke langit. Demikianlah seluruh ibadah kita ini. Kalau kita melengkapi ibadah ritual kita ini, ibadah puasa ini, dengan ibadah sosial kita, maka sempurnalah ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dalam hadis yang lain dikatakan, ayyuma mu'min nafasa mu'min kurbah wa huwa mu'assar yasarallahu lahu hawaijihi fid dunya wal akhirah wa man satara ala mu'min awrati yakhafaha satarallahu alaihi sab'ina awrah min awratid dunya wal akhirah. Rasulullah SAW berkata bahwa barang siapa di antara orang mukmin ini melepaskan kesulitan dari seorang mukmin dan memudahkan kehidupan mereka ini, maka Allah akan mudahkan seluruh keperluan-keperluan mereka ini dalam kehidupan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi kejelekan saudaranya itu,
Karena khawatir kejelekan itu tersebar kepada orang lain, maka Allah akan menutupi 70 kejelekan yang ada pada dirinya di dunia dan akhirat. Luar biasa, Pak. Bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang melepaskan kesulitan dan membuat mudah. Ada slogan, kalau bisa dipersulit kenapa dibuat mudah, gitu kan. Ini kan bertolak belakang. Yasiru wa la tu'assiru. Rasulullah mengatakan mudahkan, jangan sulitkan. Ini jadi dosen kayaknya susah banget mau lulus, Pak. Ya Allah. Kalau saya sih mudahkan aja sih mahasiswa. Mumpung bisa bantu mahasiswa, kapan lagi. Memang dalam kuliah kita sulitkan, tapi memberikan nilai kita mudahkan sajalah, insyaallah. Mudah-mudahan itu barokah untuk mereka. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa man faraja an mu'min kurbata farajallahu anhu isnatain wa sab'ina kurba min kurabil akhirah wa isnatain wa sab'ina kurba min kurabi dunya ahaunahal al-maghad. Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin itu kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan 72 kesulitan dia nanti di akhirat dan melepaskan 72 kesulitan dia di dunia. Bayangkan, Pak. Melepaskan satu kesulitan saja dari seorang mukmin itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, melepaskan 72 kesulitan nanti di akhirat dan 72 nanti di dunia. Dalam satu riwayat dikatakan ada Bani Israel, kalangan Bani Israel itu datang kepada Nabi Musa. Dalam kitab Kalimatullah ya Ulia, dalam kisah ini disebutkan, dia berkata bahwa ya Musa, kami ingin berjumpa dengan Tuhan. Dan sekiranya kami berjumpa dengan Tuhanmu, maka kami akan beriman kepadamu. Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memerintahkan, ya Musa, da'uhum fi wadhi'ah. Letakkan mereka itu di satu lembah. Mereka harus berpuasa selama 3 hari di lembah itu. Sampai hari ketiga mereka tidak berjumpa dengan Tuhan. Sehingga Nabi Musa bermunajat lagi, ya Allah, ini Bani Israel sudah mungkir lagi dia. Sudah 3 hari dia berpuasa, berada di lembah ini, tapi tidak juga berjumpa dengan, padahal engkau telah menjanjikan bahwa engkau akan menjumpai mereka dengan syarat bahwa mereka berada di lembah ini dan dia melakukan ibadah puasa. Allah mengatakan, ya Musa, aku telah menjumpai mereka. Ya Tuhan, bagaimana kau menjumpai mereka? Aku sakit, tapi mereka mengusirku dan tidak mau menyembuhkan aku. Aku kelaparan, tapi mereka tidak memberiku makan. Aku kehausan dan mereka tidak memberikan minum. Nabi Musa berkata, ya Allah, engkau Tuhan alam semesta. Bagaimana mungkin kau akan sakit, kelaparan dan kehausan? Allah berkata kepada Musa, ya Musa, pada hari pertama ada hambaku yang sakit mendatangi mereka. Tapi karena mereka khawatir terkena penyakit itu, mereka mengusirnya. Hari kedua ada hambaku yang datang dalam keadaan kelaparan, tapi mereka khawatir bahwa bekal mereka tidak mencukupi sehingga mereka usir mereka. Hari ketiga ada hambaku yang kehausan, tapi mereka tidak mau berbagi minuman kepada mereka karena terbatasnya air. Ya Musa, aku sesungguhnya bersama dengan hamba-hambaku yang menderita. Ketika kita di bulan puasa ini, sebagaimana tadi doa yang diajarkan Rasulullah, berbagi bersama dengan para kekasih-kekasih Allah itu, kita sebenarnya tengah membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menutup kultum kita ini dengan satu kisah dari Abu Al-Azim. Abu Al-Azim ini adalah seorang arif, seorang sufi yang luar biasa. Dia berkisah bahwa di awal bulan suci Ramadan dia terjaga dari tidurnya. Dia dapati kamarnya penuh dengan wewangian dan cahaya. Dan di tengah cahaya itu dia menyaksikan ada satu wujud yang begitu luar biasa haibahnya. Dia berkata, siapa engkau? Wujud itu berkata, aku adalah malaikat Allah. Apa yang tengah engkau lakukan? Malaikat itu berkata, aku tengah menuliskan nama para kekasih Tuhan. Abu Al-Azim kemudian bertanya, adakah namaku di antara nama para kekasih Tuhan ini? Malaikat itu berkata, aku tidak menemukan namamu di antara nama para kekasih Tuhan. Abu Azim kemudian bertanya lagi, siapakah para kekasih Tuhan itu? Malaikat itu berkata, mereka yang terampas hak-haknya, mereka yang tidak mampu menutupi kebutuhan hidupnya, mereka yang kebahagiaannya dirampas dan terpinggirkan dari kehidupan dunianya. Merekalah para kekasih Tuhan.
Kata Abul Azim, sekiranya namaku tidak tercantum di antara nama-nama kekasih Tuhan, biarlah aku melayani para kekasih Tuhan itu. Selama bulan suci Ramadan, yang dilakukan oleh Abul Azim itu adalah mencoba untuk melayani para kekasih Allah. Mereka yang tersisihkan, yang mereka kebahagiaan tidak terampas, mereka yang tidak mampu kemudian malu kembali ke rumah karena tidak mampu memberikan kebutuhan anggota rumah tangganya. Mereka dibantu oleh Abul Azim ini. Dan di penghujung bulan suci Ramadan, peristiwa yang sama terjadi. Dia menyaksikan malaikat yang sama berada di kamarnya dengan wewangian dan cahaya dan kitab berwarna emas. Abul Azim bertanya lagi, apa yang sedang kau lakukan? Malaikat itu berkata, aku tengah menuliskan nama para kekasih Tuhan. Abul Azim bertanya pertanyaan yang sama lagi, adakah namaku di antara nama para kekasih Tuhan? Malaikat berkata, ya Abul Azim, Allah memerintahkan kepadaku untuk menaruh namamu pada urutan yang pertama karena engkau sudah melayani para kekasih Tuhan. Lengkapilah kemudian bulan suci Ramadan kita ini dengan melayani para kekasih Tuhan, dengan mengenyangkan mereka yang kelaparan, membagikan pakaian kepada mereka yang tidak memiliki pakaian, yang menutupi kefakiran saudara-saudara kita sama muslim, membahagiakan mereka terutama di penghujung bulan suci Ramadan dengan sedikit berbagi atas rezeki yang kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahwa setiap rezeki itu ada hak orang-orang miskin. Sekiranya kita memakan semua rezeki-rezeki itu, maka kita telah merampas hak-hak mereka. Membahagiakan orang-orang fakir adalah membahagiakan Rasulullah SAW. Membahagiakan Rasulullah SAW, pada hakikatnya kita tengah membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah bulan suci Ramadan ini kita buat tersenyum Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dengan melengkapi satu sayap lagi dari ibadah, memperhatikan saudara-saudara kita yang tengah kesulitan. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.